Terima kasih Majelis Hakim yang mulia, yang saya hormati, dan terdakwa dan penasihat hukum. Saudara saksi dihadirkan di persidangan ini itu menerangkan apa yang saudara lihat, dengar dan rasakan. Saya kembali dulu pada tanggal awalnya saksi mengetahui ditelepon oleh wali kelas tadi. 20. Pada saat itu, ini kan saudara saksi ditelepon sore ya? Sore malam. Pada pagi harinya, biasanya kebiasaan David ini, apakah dia memberitahu kepada saksi hari ini mau kemana, agendanya apa, ada nggak pada saat itu? Iya, selalu memberitahukan dan masih saya simpan, sudah saya cetak juga. WhatsApp terakhir hari itu dia pamit, Pak saya ke Cipulir. Cipulir itu berarti dia ke Renjiro. Cipulir ini ke Renjiro, saksi tahu maksudnya? Tahu. Maksudnya alamat Renjiro ini di mana? Tahu, di Cipulir itu ya, di Pesanggerahan. Oh memang pada saat itu pagi WhatsApp, jam berapa kira-kira itu? WhatsAppnya siang sih. Siang? Siang, kalau pagi kan sekolah. Jadi sehabis sekolah nih ya? Iya pulang, udah pulang dia sudah pulang. Udah pulang meminta... Udah pulang, kemudian sore mau ke Cipulir. Minta izin ke saksi ke Cipulir. Disebut nggak ngapain ke Cipulir pada saat itu? Enggak. Saksi? Tidak ada. Pada saat diberitahukan itu kan saksi habis itu pergi, posisi masih di rapat ansor tadi? Di malam. Ketika David pergi saya masih di Pancoran, kantor. Oh masih di kantor? Ya. Di Pancoran. Kemudian karena saya harus ada rapat, agendanya malam hari, kemudian saya geser ke Condet. Oke. Nah baru. Kemudian ini kan saksi sudah tahu ini bahwasannya David ini agendanya anak David ini adalah ke Cipulir tempatnya Renjiro. Saksi dihubungi pertama kali tadi itu kan oleh wali kelas tadi. Wali kelas di grup kelas ya? Di grup kelas. Di grup kelas. Bahasanya itu bagaimana pada saat itu di grup kelas? Bahasa yang disampaikan wali kelas ini? Yang di grup kelas itu adalah saksi Rudi. Di grup, karena kelasnya beda. David itu di kelas B, Renjiro kelas D. Jadi grupnya juga beda. Nah, kemudian karena ada kejadian, Pak Rudi berinisiatif nyari tahu. Tolong dong siapa yang tahu nomor bapaknya David. Ini di grup kelas? Di grup kelasnya Pak Rudi. Di grup kelasnya Pak di kelasnya Renjiro? Kelas D. Bukan di kelas grupnya David ya? Bukan. Pak Rudi yang memberitahu itu di grup. Iya. Kemudian ada yang merespon di situ, Ibu Lydia namanya, kontak aja ke wali kelas. Nanti saya tanyakan ke wali kelas. Wali kelasnya Pak Yohanes Wisnu. Nah, wali kelas Renjiro ini ya berarti ya? Bu Yohanes Wisnu itu wali kelasnya David. Wali kelasnya David. Iya, karena kan beda kelas, jadi saya infokan ke wali kelas yang kemudian setelah itu yang saksi tahunya dari mana? Artinya kan kalau itu grupnya Renjiro, saksi tidak tahu itu awalnya kan? Saksi tahunya dari mana? Dari Pak Rudi. Dia berinisiatif cari tahu nomor saya di grup. Oh di grup itu ada tapi kan tetap gak ada karena beda kelas. Iya. Kemudian ada salah satu yang merespon namanya Ibu Lydia. Saya teruskan ke wali kelasnya aja. Baru dari situ saya diinformasikan. Oke. Berarti saksi tahunya dari grup kelas David atau memang Pak Rudi? Dari Pak Yohanes Wisnu. Yang nelpon saudara saksi langsung? WA atau telepon? WA. WA dan telepon. Tapi telepon nggak sempat keangkat waktu itu. Bahasanya bagaimana? Ini yang kami perlu tahu. David dipukuli, untuk lebih sekarang dibawa Pak Rudi ke rumah sakit. Untuk lebih detailnya silakan tanya Pak Rudi, nomornya ini. Bahasanya dipukuli pada saat itu? Iya. Bahasanya dipukuli. Ya. Tapi bagaimana kondisi diceritakan nggak di grup itu? Tidak. Kemudian saksi kan juga dihubungi sama wali kelas ini, ya kan? Saksi nanyakan nggak pada saat itu, bagaimana kronologis dipukulinya atau kondisinya? Tanya, tapi wali kelas juga nggak tahu karena dia langsung menuju ke rumah sakit juga. Tapi juga nggak tahu jawabannya. Nggak tahu. Setelah itu yang saksi lakukan apa? Langsung ke rumah sakit atau menghubungi Pak Rudi tadi? Enggak? Ya sambil kontak Pak Rudi. Sambil kontak di jalan ya? Pada saat hubungi Pak Rudi itu, saksi menanyakan nggak ke Pak Rudi? Nanya, tapi Pak Rudi, Bapak kesini aja, saya nggak bisa jelasin. Oh jawaban beliau itu? Iya. Tidak detail bagaimana kondisi, siapa yang mukuli tidak tahu? Tapi saya kan kerasa ini kayaknya
bukan luka-luka yang biasa aja, karena di situ ada omongan David nggak sadar. Maksudnya ada omongan yang mau Dari Pak siapa? Rudi, ini kondisinya nggak sadar, Bapak kesini aja. Bahasa Pak Rudi sampai ke saksi Iya, begitu. iya. Tapi penyebabnya tidak disampaikan pada saat itu. Ya nggak disampaikan. Tidak disampaikan. Pukuli Akhirnya, gitu aja. akhirnya saksi pergilah tadi ke Permata Hijau tadi. Iya. Itulah pertama kali tahu kondisi Davidnya seperti yang ditanyakan oleh Majelis Hakim yang mulia tadi. Oke. Kemudian ini kan berjalannya waktu 2 hari di rumah sakit. Tadi sampai saksi mengatakan Pak Rudi ada memfoto ini loh mobil pelakunya. Bukan Pak Rudi yang foto, dari tim saya yang laporan ke Bukan Pak Polsek. Rudi itu? Bukan. Dari Bang Rustam. Dari Pak Rustam yang mengatakan inilah mobil pelakunya. Iya. Itu pertama kali saksi tahu pelaku terhadap anak saksi itu siapa? Saksi kapan tahunya? Saat laporan, karena saya minta info siapa namanya, kemudian baru dari situ ketahuan, oh namanya ini. Ya kapan itu? Tanggal berapa? Tanggal 21. Tanggal 21 Tanggal kejadian. 21 malam ya, sekitar jam 9 atau jam 10 malam. 1 hari setelah kejadian berarti? Iya, 1 hari setelah kejadian. Itu infonya pada saat itu dari siapa saksi? Bisa? Dari Bang Rustam. Dari Bang Rustam? Ya. Makanya Pak Rustamilah yang bikin LP? Ya. Ini dapat tahunya ini berarti pada saat sebelum bikin LP? Kurang tahu saya. Tidak tahu saksi. Ya. Kemudian infonya pada saat itu dari Pak Rustam ke saksi, ini jangan sampai terputus ya. Maksudnya kita harus bisa menerangkan di pengadilan ini bagaimana cerita sesungguhnya awalnya. Pada satu info yang disampaikan Pak Rustam kepada saksi apa? Siapa pelakunya bisa disebutkan nggak? Bagaimana bahasanya pada saat itu? Waktu itu Bang Rustam bilang, ini saya sedang melakukan pemberkasan, kemudian saya sudah tahu namanya ini pelakunya, baru saya cari tahu pelaku ini, nama ini. Saya cari tahu, tapi dapatnya rata-rata dari medsos ya. Dari medsos tahu, yang kemudian medsosnya pada dihapus. Karena saat di Polsek Pesanggerahan ini pelaku masih pada pegang handphone. Iya, maksud saya, pada saat itu Pak Rustam nyebut nama nggak siapa? Nama Mario Dendi. Siapa? Mario Dendi? Ya. Satu saja namanya disebut? Atau ada yang lain? 2, sama Sian. Sama Sen. Diceritakan nggak oleh Pak Rustam pada saat itu bagaimana kejadiannya ke saksi? Kan ini nama pelaku sudah ada nih, Mario Dendi, ada Sen. Kejadian pemukulannya bagaimana diceritakan nggak? Belum tahu. Taunya malam hari setelah Pak Rudi habis buat pemberkasan ya di Polsek. Baru dari situ tahu. Taunya dari siapa saksi? Dari Pak Rudi. Dari Pak Rudi juga? David sedang main ini di rumah. Kemudian ada yang datang, katanya yang datang Agnes. Mau ngebalikin kartu pelajar katanya gitu. Tapi akhirnya sampai kejadian itu, baru setelah itu saya baru dapat mau ceritanya itu, fragmen-fragmennya ya pas bisa buka handphone itu. Handphone siapa? Handphone David.